Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya coba membuat donat yang fluffy banget, resepnya Michael Lim, dan juga metode pencampuran bahannya saya juga mengikuti metode dari Michael Lim. Tapi ada sedikit yang ditambah dan dikurang dari bahannya. Untuk lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Pertama-tama kita masukkan UHT-nya. Seperti biasa, saya akan larutkan gula dan raginya supaya adonan akan lebih cepat halus. Tapi ini opsional, tidak apa-apa ya. Selanjutnya kita masukkan bahan kering. Kali ini saya sedang punya tepung komachi, jadi saya pakai tepung komachi. Teman-teman bisa juga menggunakan tepung cakra atau menggunakan tepung segitiga biru. Biasanya margarin atau lemak itu diakhirkan, tapi kali ini kita akan coba ya benar-benar straight dough method, jadi semuanya itu campur di awal. Nah ini karena baskomnya itu pendek, jadi baiknya kita basahi dulu tepungnya supaya saat di mixer itu tidak berhamburan tepungnya. Kalau baskomnya tinggi sih nggak apa-apa, langsung aja mixer. Setelah 5 menit pengulenan, saya coba cek konsistensi adonan. Ternyata ini dirasa agak kaku dan kering. Jadi saya putuskan untuk menambahkan 1 sendok makan air, dan ini kurang lebih 8 gram. Jadi penambahan air itu memang harus disesuaikan dengan kondisi tepung di rumah masing-masing. Oke, ini saya akhiri proses menguleninya di 8 menit 30 detik. Teman-teman boleh aja sih tambah lagi ya waktu menguleninya. Untuk proses selanjutnya ada 2 pilihan. Yang pertama, teman-teman fermentasikan dulu, yaitu fermentasi awal, atau seperti yang saya lakukan, yaitu langsung ke proses pembagian adonan. Selanjutnya kita masuki fase rounding agar membentuk permukaan adonan yang halus. Selanjutnya kita istirahatkan adonan supaya nanti adonannya nggak membal-membal ya saat pembentukan akhir. Oke, ini udah 10 menitan. Sekarang kita masuk ke pembentukan akhir. Pada fase pengistirahatan tadi yang 10 menit, itu adonan ini juga udah mengandung gas karena kan ragi tetap berfermentasi. Jadi saya suka melakukan proses pembentukan seperti ini, kita tekan, itu akan mengurangi efek gelembung saat nanti digoreng. Karena nanti gelembungnya akan terpotong ya oleh ring cutternya. Jadi
gelembung udaranya nanti akan terbuang di sisi bagian luarnya itu. Sekarang tengahnya kita lubangi. Kalau ingin yang berlubang, untuk bomboloni ya nggak usah dilubangi. Berat awal tadi 60 gram, kalau udah dibentuk ini kurang lebih jadi 45, 46, 47 gram, itu tergantung berapa banyak yang terbuang di bagian sisi. Nah ini ada bagian sisinya, nah ini yang bergelembung ya. Kalau nggak kebuang ini kadang biasanya potensi banget donat kita itu suka ada gelembung besarnya. Baik, setelah selesai dibentuk semua, kita akan tutup dan kita akan lakukan fermentasi akhir. Untuk adonan tadi yang terbuang ya, yang terpotong, ini kita uleni lagi, tapi tangan kita itu beri air dulu. Kenapa? Karena kan tadi adonan ini mengandung tepung ya saat penaburan di pembentukan. Jadi ini agak kering kondisinya. Nah, dengan membasahi telapak tangan kita, ini membantu adonan ini lembab lagi dan mudah lagi untuk menjadi halus atau lembut. Nah, kan jadi lembut lagi ya, siap untuk dibentuk kembali. Seperti biasa, kalau ala-ala saya itu menggoreng donat itu satu dulu ya, ngecek dulu. Ini saya 1 jam fermentasi. Kita lihat apakah keluar white ringnya atau enggak. Ternyata ini enggak keluar, yang ada malah black ring, artinya fermentasinya perlu ditambah lagi. Jadi yang selanjutnya saya coba tambah 10 menit, jadi durasinya 1 jam 10 menit. Untuk ngambil donatnya saya pakai scraper yang dilumuri terigu, kemudian saya sodok gitu ya, saya ambil. Dan kita luncurkan aja ke minyak yang sudah dipanaskan. Apinya sedang cenderung kecil. Setelah beberapa detik di dalam minyak, kemudian saya balik. Jadi ini tekniknya 2 kali balik. Dan kita tunggu bagian sisi ini agak mencoklat, baru kita balik lagi. Dan ternyata di durasi 1 jam 10 menit ini keluar white ringnya, tandanya fermentasinya sudah cukup. Teman-teman tidak perlu terpaku dengan durasi fermentasi saya, sesuaikan dengan suhu ruangan di rumah masing-masing. Yang suka ada yang bertanya kenapa white ringnya itu tidak rata lebarnya, itu saya juga sering mengalami. Biasanya ini karena kita membentuknya itu tidak presisi, seperti lihat di video, sebelah kirinya pendek, sebelah kanannya meninggi, jadi itu berefek white ringnya itu jadi nggak rata lebarnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini kulit donatnya tuh relatif mulus dengan proses pembentukan yang seperti tadi itu. Dan untuk mengecek kualitas donat, salah satunya dia memiliki efek springy gitu ya. Jadi kalau kita tekan, dia bisa mantul lagi ke bentuk semula. Artinya di dalamnya itu ada rongga-rongga udara yang cukup yang bisa membuat donat ini lebih empuk. Sekarang kita lihat tekstur bagian dalamnya. Cuman ini waktu tadi mau motong, ini saya masukkan pisau ke sini, jadinya agak seperti itu. Dan ini kita tekan soft, lembut ya. Keesokan harinya ini saya donatnya coba lagi kita buka, dan ternyata kulit luarnya itu juga masih lembut, gampang dipotek. Pokoknya teman-teman mesti coba deh donat ini. Baik teman-teman, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah subscribe dan juga menonton sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.